min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan tengok dulu materi kita tentang rotasi dan revolusi bumi. Ya. Oke. Ini penting ya, untuk kalian ingat kembali. Gerakan bumi itu ada rotasi bumi, ada revolusi bumi, ya, akibat rotasi bumi, akibat revolusi bumi. Baik. Bentuk dan gerakan bumi. Bentuk bumi bulat, pepat, ya, artinya bulat berisi, di tengahnya itu tidak kosong. Salah satu orang yang melakukan ekspedisi pelayaran mengelilingi bumi, membuktikan bumi adalah bulat, adalah Ferdinand Magellan. Bumi melakukan dua gerakan bersamaan, yaitu dengan cara rotasi dan revolusi. Ini nggak perlu. Baik. Rotasi bumi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Setiap disebut rotasi, berarti benda itu berputar pada porosnya. Kalau disebut rotasi bulan, maka perputaran bulan pada porosnya. Ya. Rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya. Oke. Arah rotasi bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Renald, selamat bergabung. Kita akan ke materi dulu ya. Jadi tidak selalu soal, mengingat kembali. Materinya apa aja, Renald? Rotasi revolusi bumi, bulan, gerhana, planet-planet. Planet-planet juga. Oke. Iya. Baik. Termasuk ini kan, rotasi bumi, revolusi bumi? Iya nggak? Iya. Iya, oke. Baik, kita bahas rotasi bumi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Arah rotasinya dari barat ke timur. Jadi bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur. Kala rotasi atau waktu atau lamanya bumi berputar pada porosnya itu 24 jam. Ya. Jangan kebalik dengan revolusi. Rotasi berputarnya bumi pada porosnya itu 24 jam. Kalau revolusi nanti 1 tahun. Ya. Baik. Perputaran bumi tetap dan tidak berubah, baik arahnya maupun kecepatannya. Jadi bumi berputarnya selalu seperti itu, konstan. Ya. Enggak lebih cepat, kadang lebih lambat, kadang cepat banget, enggak seperti itu. Tapi kecepatannya selalu konstan. Bumi kita berputar pada porosnya dengan kemiringan bumi 23,5 derajat dari sumbu tegak ekliptika. Nah, ini tidak perlu terlalu dipikirkan. Yang penting adalah rotasi perputaran bumi pada porosnya. Arahnya dari barat ke timur. Waktunya ya lama bumi berputar pada porosnya itu 24 jam. Kemudian akibat rotasi bumi. Nah, ini juga penting dan sering sekali keluar di soal-soal. Yang pertama, terjadi pergantian siang dan malam. Terjadi pergantian siang dan malam. Adanya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari itu bagaimana? Seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi. Terbit, ya kita tahu bumi terbit dari timur, tenggelam di barat. Seolah-olah matahari bergerak, ya. Makanya ini disebut adanya gerak semu harian matahari. Lanjut. 3. Akibat rotasi bumi, pembagian zona waktu. Nah, di Indonesia ada 3 zona waktu, ya. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Keempat, adanya perbedaan percepatan gravitasi bumi. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Kemudian akibat rotasi bumi juga bentuk bumi tidak bulat sempurna, ya, spheroid. Dia tidak seperti bola yang bundar
mulus ya, nggak seperti itu. Kemudian adanya pembelokan arah arus laut, perubahan arah angin, perbedaan ketebalan atmosfer, satelit buatan dapat berfungsi, ya. Kemudian terjadi efek vokal, perubahan arah bandul, ini nggak usah dipikirkan, ini nanti kalian pelajari di SMP atau di SMA. Ya. Efek jet lag saat naik pesawat, ya. Kemudian perbedaan batas penanggalan internasional. Nah, akibat rotasi bumi yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian hafalkan adalah yang pertama terjadi pergantian siang dan malam, adanya gerak semu harian matahari, pembagian zona waktu, pembelokan arah arus laut, perubahan arah angin, kemudian perbedaan batas penanggalan internasional. Ya, nah itu yang perlu diingat akibat rotasi bumi 1, 2, 3, 6, 7, 12. Ya, itu yang paling sering keluar biasanya Kak, di saya soal-soal. catat dulu, Kak. Oke, boleh. Ini yang paling sering keluar ya, akibat rotasi bumi. Silakan kalau mau dicatat dulu. Dengan mencatat kalian melakukan 2 kali belajar, itu bagus ya. Mencatat otomatis kalian akan membaca, akan lebih menempel di ingatan. Akibat rotasi bumi, adanya pergantian siang dan malam, adanya gerak semu harian matahari, adanya pembagian zona waktu, pembelokan arah arus laut, perubahan arah angin, perbedaan batas penanggalan internasional. Itu yang paling sering keluar di soal-soal. Oke, kalau sudah bilang ya. Yang penting-penting apa, Kak? Yang nomor 1 ya, terjadinya pergantian siang dan malam. Kedua, adanya gerak semu harian matahari. Yang ketiga, pembagian zona waktu. Terus nomor 6, pembelokan arah arus laut. Nomor 7, perubahan arah angin. Terus yang nomor 12, perbedaan batas penanggalan internasional. 1, 2, 3, 6, 7, 12. Satu, dua, tiga, 6, 7, 12. Sudah, Renald? Belum? Udah, Kak. Sudah ya? Baik. Ini akibat rotasi bumi. Selanjutnya, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi ketika bumi
berputar mengelilingi matahari, bumi juga sekaligus berotasi. Jadi ada dua gerakan yang selalu dikerjakan oleh bumi. Ya. Selain berputar pada porosnya, dia juga terus sambil berputar mengelilingi matahari. Lamanya waktu revolusi bumi 365 hari. 365 hari. Atau tepatnya 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. Ya. Itu aja yang penting ya. Dengan kemiringan 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus bidang edarnya, 66,5 derajat bidang edarnya. Ini nanti penjelasannya itu di SMP atau SMA ya, pengaruhnya apa. Nah, kala revolusi bumi, waktu berputarnya bumi mengelilingi matahari itu 365 hari. Maka ketika di tahun Kabisat, dia ada penambahan 1 hari setiap 4 tahun. Ya. Setiap 4 tahun ada penambahan 1 hari. Yaitu menjadi harinya 366 hari. Yaitu pada bulan Februari jadi 29. Ya. Biasanya Februari itu cuma sampai 28. Maka ketika di tahun Kabisat, setiap 4 tahun sekali, itu umur hari Februari, di bulan Februari itu ada 29. Ketika bumi berevolusi, posisi bumi kadang dekat dengan matahari, kadang jauh. Hal ini karena orbit bumi berbentuk elips. Jadi ketika bumi berputar mengelilingi matahari, itu tidak posisinya, jaraknya tidak selalu tetap ya. Karena orbit lingkaran bumi itu bukan berbentuk lingkaran tapi elips. Ya, elips itu lonjong seperti telur, jadi ada kalanya dekat dengan matahari, ada kalanya jauh ya dari matahari. Titik terdekat bumi dengan matahari disebut perihelium, titik terjauh dari bumi dari matahari itu aphelium. Lanjut. Ini mau dicatat nggak? Iya. Oke. Di screenshot dulu juga nggak apa-apa. Ya. Nanti baru dipindahkan. Besok kalian IPA sama apa? PTS-nya. Cuma IPA IPS. aja? Sama IPS? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi atau waktu atau lamanya revolusi bumi itu 365 hari. Ketika bumi berevolusi, posisi bumi kadang dekat dengan matahari, kadang jauh. Hal ini karena orbit bumi berbentuk elips. Selesai. Sudah. Oke, lanjut. Akibat revolusi bumi. Akibat dari perputaran bumi mengelilingi matahari. Yang pertama, terjadi pergantian musim. Terjadi pergantian musim. Kedua, adanya gerak semu tahunan matahari. Nah, beda tadi, ya, kalau revolusi bumi, gerak semu tahunan matahari, tapi kalau rotasi bumi, gerak semu harian. Ya, bedanya ya, akibat revolusi bumi itu adanya gerak semu tahunan. Karena waktu revolusi bumi juga lebih lama, yaitu 365 hari. Jadinya gerak semu tahunan matahari. Adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Perhatikan, kalau rotasi bumi terjadinya siang dan malam, maka kalau revolusi bumi terjadi perbedaan lama waktu siang dan malam. Misalnya kayak di Indonesia itu lama waktu siang dan malamnya sama,
sama-sama 12 jam kurang lebih ya. Jadi siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Ada di daerah-daerah tertentu di luar Indonesia itu ada perbedaan lama waktu siang dan malam. Ada yang siangnya lebih panjang sampai 14 jam. Bahkan ada yang sampai 20 jam siangnya. Malamnya cuma 4 jam. Nah, bayangkan puasanya dia harus lama sekali ya. Kita bersyukur Allah menjadikan Indonesia hanya ada 12 jam siang, 12 jam malam, sehingga puasanya bentar lagi kita Ramadan, bentar lagi kita puasa, alhamdulillah ya, tidak terlalu berat insya Allah. Berikutnya perbedaan letak rasi bintang. Jadi ada 4 akibat revolusi bumi. Yang pertama terjadi pergantian musim. Kemudian adanya gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Yang keempat, perbedaan letak rasi bintang. Kita bahas pergantian musim. Pergantian musim terutama di belahan bumi utara dan bumi selatan. Bumi kita bagi 2, utara dan selatan. Atas dan bawah. Ya, bawah itu selatan, atas itu utara. Nah, pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, ketika di utara musim semi, di selatan musim gugur. Jadi lawannya semi itu gugur. Kemudian tanggal 21 Juni sampai 23 September, di utara musim panas, di selatan musim dingin. 23 September hingga 22 Desember itu di utara musim gugur, di selatan musim semi. Tanggal 22 Desember sampai 21 Maret di utara musim dingin, di selatan musim panas. Ya. Ini terjadi pergantian musim. Kalau di Indonesia cuma ada musim hujan, ya, musim panas dan musim hujan itu musim panas itu musim kemarau dan musim hujan, ya. Cuma ada 2. Tidak termasuk musim buah-buahan ya. Musim buah-buahan banyak banget kalau itu termasuk. Musim rambutan, musim mangga. Baik, lanjut. Gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak semu tahunan matahari seolah-olah matahari dalam periode tertentu itu bergerak dari utara ya, kembali ke posisi tengah, kemudian ke selatan, kembali ke posisi tengah. Nah, seperti ini. Ya. 21 Maret matahari masih berada di tengah-tengah. 21 Juni matahari seolah bergerak ke atas ya, ke daerah utara. Kemudian 23 September matahari kembali lagi ke tengah. 22 Desember bumi seolah-olah bergerak ke selatan. Ya. Kemudian pada 21 Maret kembali lagi ke posisi semula. Ya. Jadi seolah-olah makanya disebut gerak semu tahunan. Kemudian terjadi perbedaan letak rasi bintang. Ya. Ada rasi bintang biduk atau pedati sungsang beruang besar. Ini untuk penunjuk arah utara. Ini dulu banyak digunakan oleh para nelayan ketika mereka berlayar di tengah laut. Dulu belum ada kompas, belum ada teknologi, sehingga mereka untuk penunjuk arahnya itu menggunakan rasi bintang. Juga untuk mengingat masa tanam. Rasi bintang pari, gubuk penceng untuk penunjuk arah selatan. Nah, ini untuk penunjuk arah selatan. Kemudian rasi bintang Orion atau Waluku, yaitu penunjuk arah barat atau timur, dan dipakai sebagai petunjuk oleh petani untuk memulai menggarap tanah.
Rasi bintang Scorpio atau kalajengking yaitu penunjuk arah tenggara. Oke, ya ini perbedaan letak rasi bintang. Jadi rasi bintang ada 4, rasi bintang biduk atau pedati sungsang atau beruang besar ya. Rasi bintang gubuk penceng, rasi bintang pari, rasi bintang Orion, dan rasi bintang Scorpio. Lanjut. Oke, kita abaikan saja. Atau boleh deh. Orang yang melakukan ekspedisi pelayaran mengelilingi bumi pertama kali adalah tadi Ferdinand Magellan. Ya. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Satelit alami bumi, ada yang tahu? Bulan, ya. Itu satelit alami bumi. Pak. Ya. Dampak-dampak revolusi bumi apa aja tadi? Ada 4. Ya, dampak dari revolusi bumi. Ya. Adanya pergantian musim. Ini gerak semu tahunan matahari. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Kemudian keempat, perbedaan letak rasi bintang. Ini akibat dari revolusi bumi. Sudah? Oke. Ada 4 ya. Terjadi pergantian musim, adanya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya waktu siang dan malam, keempat, perbedaan letak rasi bintang. Jangan ketukar dengan yang akibat rotasi bumi. Baik, kita lanjutkan ke rotasi pergerakan bulan. Ya. Rotasi dan revolusi bulan. Jadi bulan, kalau bumi tadi ada 2 gerakan, rotasi dan revolusi, berputar mengelilingi matahari, maka bulan ada 3 gerakan. Yang pertama rotasi bulan, rotasi berarti dia berputar pada porosnya. Kemudian selain berotasi, bulan juga berevolusi mengelilingi bumi. Ya. Kemudian bersama dengan bumi, bulan mengiringi bumi mengelilingi matahari. Ya. Jadi bulan bergerak, berputar pada porosnya, berputar mengelilingi bumi, dan menyertai bumi berputar mengelilingi matahari. Dan kita, ya, manusia dan makhluk hidup lainnya hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Perputaran bulan pada porosnya disebut dengan rotasi bulan. Waktu yang dibutuhkan bulan saat melakukan sekali rotasi adalah 29,5 hari atau 1 bulan. Satu bulan bulan mengelilingi, bulan berputar. Nah, ini nanti waktu lamanya bulan berotasi dan lamanya bulan berevolusi mengelilingi bumi itu sama waktunya. Kemudian arah rotasinya juga sama dengan bumi dari barat ke timur. Nah, ini waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi.
Jadi waktu revolusi dan waktu rotasinya bulan itu adalah 29,5 hari atau 29,5 hari. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Kemudian revolusi bulan mengelilingi bumi. Pak, tadi saya belum bisa nyatet ya. Oke. Iya Pak, lanjut. Udah ya. Oke, baik. Revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya atau berotasi, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Jadi ada tiga gerakan sekaligus yang dilakukan oleh bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengiringi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari, berarti 1 tahun. Ya, bulan mengelilingi matahari selama 365 hari, sama dengan waktu bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Makanya ada 12 bulan dalam 1 tahun. Sudah dicatat? Jadi dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Nah, sekarang akibat rotasi dan revolusi bulan. Yang pertama, adanya fase-fase bulan. Kemudian terjadi pasang surut air laut. Kemudian permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana matahari, perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Nah, ini akibat rotasi dan revolusi bulan. Adanya fase-fase bulan, terjadi pasang surut air laut, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama, terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana matahari, kemudian perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Lanjut. Oke. Fase bulan. Nah, ini adalah posisi bumi, bulan, matahari. Ya, jadi berapa kali itu berputar? Ya, ada 12 ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya,
Nah, itu bumi, matahari bersinar, bumi yang ada di situ yang biru, ya, matahari yang orange. Nah, di situ ada bulan baru, bulan sabit, bulan setengah, bulan bungkuk, bulan purnama, kembali menjadi bulan bungkuk, kembali menjadi bulan setengah, bulan sabit, begitu terus ya putarnya. Sekarang fase bulan mati. Pada fase bulan baru, ya bulan baru atau bulan mati, posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang gelap menghadap bumi sehingga bulan tidak nampak. Fase bulan sabit. Pada fase ini seminggu kemudian setelah bulan baru, ya, jadi selama bulan baru ini tadi yang awal, ya, itu selisihnya seminggu, ya, seminggu kemudian terbentuk bulan sabit. Bulan yang berbentuk sabit terlihat di langit barat sesudah matahari tenggelam. Setelah bulan baru, biasanya sabit pada bulan akan semakin membesar dari hari ke hari sehingga menjadi bulan separuh. Fase bulan separuh. Pada fase ini, separuh permukaan bulan menghadap bumi dan hanya setengahnya yang terkena sinar matahari. Oleh karena itu, bulan hanya terlihat separuhnya saja. Fase bulan 3/4 dan bulan penuh, bulan bungkuk, ya. Pada fase ini bulan terlihat bersinar sempurna saat terlihat dari bumi, ya, yang sering sekali disebut dengan bulan purnama, ya, istilahnya adalah bulan purnama, ya. Sudah? Lanjut. Contoh soal. Sebutkan 3 gerakan yang dilakukan oleh bulan. Mudah, ya. Rotasi, revolusi terhadap bumi, kemudian revolusi terhadap matahari. Ya. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Perputaran bulan mengelilingi bumi disebut revolusi. Revolusi bulan terhadap bumi. Sama aja ini revolusi bulan terhadap matahari. Akibat dari rotasi dan revolusi bulan apa aja? Adanya fase bulan, terjadinya pasang surut air laut, permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama, kemudian terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi materinya tentang gerhana bulan dan matahari, ya, supaya kalian lebih paham, mengingat-ingat kembali, ya. Pengertian gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila suatu benda angkasa bergerak ke dalam bayangan suatu benda angkasa yang lain. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, artinya yang kita alami saja di planet kita, ya, planet bumi. Walaupun sebenarnya gerhana bulan atau gerhana-gerhana yang lain bisa terjadi di planet-planet yang lain, ya. Tapi ya karena kita di bumi, ya kita hanya mengamati pergerakan bumi dan bulan dan pengaruhnya di bumi, ya. Baik, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika sinar matahari menuju bulan terhalang oleh bumi. Kalau gerhana bulan berarti bumi berada di tengah, ya, di antara matahari dan bulan.
Makanya cahaya matahari menuju bulan itu terhalang oleh bumi. Maka urutannya, susunannya adalah matahari, bumi, dan bulan. Matahari, bumi, dan bulan. Nah, diingat-ingat, jangan kebalik dengan gerhana matahari. Dari yang paling besar, Pak. Ya, itu untuk gerhana bulan. Ya. Berada dalam satu garis lurus. Gambarnya seperti apa? Nanti ada. Gerhana bulan itu terjadi pada malam hari saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi pada malam hari saat bulan purnama. Namun, belum tentu pada setiap bulan purnama terjadi gerhana bulan. Ya. Jadi kalau terjadi gerhana bulan itu pasti di malam bulan purnama. Ya, saat bulan purnama atau saat bulan bersinar terang. Tapi setiap bulan purnama belum tentu terjadi gerhana bulan. Ya. Nah, macam-macam gerhana bulan. Ada gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total ya terjadi kurang lebih 1 jam 40 menit. Lumayan lama ya. Gerhana bulan total terjadi Pak, kurang lebih. balik lagi dong ke slide yang sebelumnya. Nih. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian. Udah, Kak. Sudah. Baik. Gerhana bulan total terjadi kurang lebih 1 jam 40 menit. Seluruh permukaan bulan. Nah, seluruh permukaan bulan masuk ke umbra, ya, bayangan inti bumi. Jadi bumi itu memiliki dua bayangan, ada penumbra, bayangan kabur, dan umbra, bayangan inti. Nah, gerhana bulan total ini terjadi ketika bulan masuk ke bayangan inti atau ke umbra bumi. Gambarnya seperti itu. Perhatikan baik-baik. Matahari, bumi, bulan. Bulan berada di daerah umbra atau bayangan inti bumi. Maka disebut dengan gerhana bulan total. Betul-betul ketutup oleh bayangan bumi. Sudah? Lanjut. Nah, sekarang gerhana bulan sebagian atau parsial terjadi kurang lebih selama 2 jam. Lebih lama lagi ya. Sebagian permukaan bulan masuk ke umbra, ya, bayangan inti, dan sebagian lagi masuk ke penumbra, bayangan kabur. Sebagian permukaan bulan masuk ke umbra, bayangan inti, dan sebagian lagi masuk ke penumbra, bayangan kabur. Maka terjadilah gerhana bulan sebagian. Gambarnya seperti itu. Perhatikan posisi bulannya yang putih, ya, putih kecil. Sebagian masuk di umbra, sebagian masuk di penumbra. Sudah? Ini gerhana bulan. Sekarang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika sinar matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan. Gerhana matahari terjadi ketika sinar matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan. Berarti posisinya adalah matahari, bulan, bumi. Terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi pada siang hari,
yaitu pada saat bulan baru. Oke, silakan dicatat. Sudah? Belum, Kak. Belum. Oke. Jangan kebalik posisinya. Kalau gerhana bulan berarti bumi berada di tengah-tengah. Kalau gerhana matahari, maka bulan yang berada di tengah. Sudah? Belum, Kak. Oh, belum. Oke. Masih belum, Renal? Lanjut ya. Belum, Kak. Belum. Kalau nggak di screenshot aja dulu. Udah, Kak. Sudah, baik. Macam-macam gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan ada gerhana matahari cincin. Sudah dicatat, Renal? Saya foto aja ya, Kak. Oke, boleh. Screenshot juga boleh. Kalau di foto kadang nggak jelas. Sudah? Macam-macam gerhana matahari. Ada 3 ya, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi kurang lebih 7 menit. Jadi cepat banget ya, cuma 7 menit saja. Terjadi di suatu daerah di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Terjadi di suatu daerah di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan atau bayangan inti bulan. Contohnya seperti itu.
Ya, jadi bulan berada di tengah di antara matahari dan bumi. Jadi hanya sebagian dari wilayah bumi, tidak semuanya ya yang terkena gerhana matahari total. Yaitu yang tertutup oleh bayangan umbra bulan saja. Sudah dicatat, silakan. Udah, Kak. Sudah. Baik. Gerhana matahari sebagian terjadi di suatu daerah di permukaan bumi yang terkena penumbra atau bayangan kabur dari bulan. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi sebagian daerah di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra atau bayangan kabur bulan, sehingga terjadi gerhana matahari sebagian. Sudah? Udah, Kak. Baik. Sekarang gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi jika bumi terkena lanjutan umbra bulan. Ketika bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Titik terjauh bulan dari bumi itu apelium, titik apelium. Seperti itu. Ciri dari gerhana matahari cincin itu adalah di sini nyilang. Ya, ada persilangan di sini. Berbeda dengan gerhana matahari total atau gerhana matahari bulan. Ya, di sini ada perpotongan. Silakan di screenshot atau dicatat. Sudah? Belum, Kak. Oke. Sudah belum? Ada persilangan ya cirinya kalau di gerhana matahari cincin. Ya, di sini ada persilangan. Kak, gerhana matahari total itu umbra kan? Kalau setengah penumbra. Ya, gerhana Kalau matahari cincin total. umbra kan, Kak? Perhatikan, gerhana matahari total. Kita ulang, nah itu. Ya. Ini bumi, wilayah bumi yang di sini itu terkena bayangan umbra bulan. Maka itulah yang disebut dengan gerhana matahari. Ya, yang terkena umbra bulan ini. Ya, ini matahari total. Kalau sebagian, perhatikan ini ada bayangan, ini kan bayangan penumbra. Penumbra ini yang di sini ya. Nah, kalau yang umbra ini yang hitam pekat. Nah, yang ini penumbra. Nah, bumi ini ya, terkena bayangan penumbra bulan. Matahari, gerhana matahari sebagian.
Yang terkena itu berarti yang di situ aja. Terus gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin itu terkena lanjutan umbra bulan. Baik, sudah ya. Coba. Pada saat terjadi gerhana bulan, kedudukan Kakak, bumi lagi dong sebelum contoh soal ini. Enggak jadi deh. sudah. Oke. Pada saat terjadi gerhana bulan, kedudukan bumi, bulan, dan matahari terletak pada garis lurus dengan urutan yang mana? Kalau Bukan, Bang. gerhana bulan, gerhana bulan berarti cahaya matahari terhalang oleh bumi menuju bulan. Yang A. Pada saat terjadi gerhana matahari, kedudukan bumi, bulan, dan matahari terletak pada garis lurus dengan urutan gerhana matahari. Maka D. Ya. Matahari, bulan, bumi. Gerhana bulan total terjadi saat yang mana? Gerhana bulan Bukan, total. Kak. Seluruh gerhana bulan, perhatikan, gerhana bulan itu berarti posisinya bagaimana? Gerhana bulan itu posisinya adalah matahari, bumi, bulan. Bulan. Gerhana bulan itu matahari, bumi, bulan. Bumi berada di tengah di antara matahari dan bulan. Maka cahaya dari matahari terhalang oleh bumi menuju bulan. Gerhana bulan total berarti ketika bulan berada pada umbra bumi yang C. C. Ketika bumi terkena lanjutan umbra bulan dan bulan berada di posisi terjauh dari bumi, maka terjadi gerhana B. Cincin. matahari cincin. Ya, barusan. Gerhana matahari cincin. Oke. Kita lanjut ke penanggalan ya, sistem penanggalan. Ini keluar juga. Atau mau langsung ke planet-planet aja? Terserah kakak. Sistem penanggalan dulu ya. Oke. Penanggalan. Supaya kalian paham penanggalan yang terjadi itu bagaimana. Sedari dulu manusia sudah memberikan perhatian terhadap waktu, sekalipun saat itu penentuan waktu masih berbeda-beda antar tempat. Dan biasanya penandaan waktu itu berdasarkan suatu peristiwa besar yang terjadi saat itu. Misal tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan nama tahun gajah. Barulah ketika kecerdasan manusia semakin berkembang, berbagai urusan baru muncul, maka dibutuhkan sistem administrasi untuk mengaturnya agar menjadi rapi dan teratur. Lalu manusia mulai menandai sesuatu berdasarkan waktu yang lebih tepat dan disepakati bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jenis penanggalan. Ada penanggalan Masehi atau Syamsiah, yaitu kalender penanggalan yang didasarkan pada revolusi bumi.
proses berputarnya bumi mengelilingi matahari yang lamanya adalah 365 seperempat hari. Jadi ini kalender Masehi adalah kalender yang biasa kita gunakan sehari-hari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya, terus sampai Desember itu adalah kalender Masehi atau Samsiah yang disusun berdasarkan pada revolusi bumi. Kemudian ada kalender Hijriah atau kalender Komariah, yaitu kalender atau penanggalan yang didasarkan pada revolusi bulan, proses berputarnya bulan mengelilingi bumi, yang waktunya atau lamanya waktu bulan berputar mengelilingi bumi itu sama dengan waktunya berotasi, yaitu 29,5 hari. Kemudian bulan berputar bersama bumi mengelilingi matahari sebanyak 12 kali. Oke, silakan kalau ada yang mau dicatat di sini. Sudah? Lanjut ya. Sejarah kalender Masehi sepertinya nggak perlu ya. Kak, Ya, kalau Masehi itu revolusi matahari ya? Kalau bulan revolusi bulan. kalau Masehi itu revolusi bumi terhadap matahari. Kan tadi Iya. lamanya bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun kan. Ya, makanya itu disebut dengan kalender Masehi berdasarkan, nah ini diingat-ingat, dilihat, dicatat. Masehi berdasarkan revolusi bumi. Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Oke, lanjut. Sejarah ini nggak usah kali ya. Nah, sekarang sejarah kalender Hijriah yang perlu sejarahnya bagaimana supaya kalian tahu. Lama banget sini. Dulu nge-lag. Sejarah kalender Hijriah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam belum memiliki kalender penanggalan. Sekalipun demikian, mereka sudah mengenal nama-nama hari dan juga bulan. Barulah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam memiliki kalender penanggalan sendiri. Untuk menentukan kalender ini, Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat, karena memang ini masalah besar. Lalu di antara para sahabat ada yang mengusulkan agar penanggalan berdasarkan peristiwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diangkatnya menjadi Nabi atau hijrahnya Nabi dan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 usulan berdasarkan ini kalender Hijriah. Ya. 2 peristiwa pertama tidak dijadikan dasar penanggalan karena tidak diketahui secara pasti waktunya, yaitu kelahiran Nabi dan diangkatnya sebagai Nabi. Sedangkan yang terakhir yaitu tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijadikan patokan sebagai kalender Hijriah karena khawatir ya umat Islam akan selalu sedih karena mengingat kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diambil adalah hijrahnya Nabi, ya. Karena selain diketahui oleh semua pihak, juga banyak semangat kebaikan yang terdapat padanya. Ya.
Maka dipilihlah peristiwa hijrah sebagai dasar penanggalan. Nama-nama bulan Masehi kalian sudah hafal ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bulan Februari bisa berjumlah 29 hari jika tahun kabisat. Tahun kabisat itu apa? Yaitu tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Suatu tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Nama-nama bulan Hijriah. Mulai dari Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, ya. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Oke. Ya. Sudah ya? Oke. Bulan Zulhijjah paling akhir ya, bisa berjumlah 30 hari jika tahun kabisat, yaitu tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Jadi, kalau pada penanggalan Masehi, penambahan hari dalam 1 tahun itu terjadinya di bulan Februari. Kalau di bulan Hijriah, ya, tahun Hijriah, itu penambahan harinya terjadi pada bulan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sudah? Ya. Oke. Ini tidak perlu. Kita ke planet-planet ya. Sekarang kita ke planet-planet. Oke, sebentar. Oke, ruang angkasa. Benda-benda langit. Kita ke benda-benda langit dulu karena banyak ini. Ya. Oke. Menunya ini adalah pengertian. Benda langit itu adalah suatu susunan benda-benda luar angkasa yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya dengan planet-planet, asteroid, meteoroid, komet, dan benda luar angkasa lainnya yang bergerak mengelilingi matahari pada lintasannya masing-masing atau pada orbitnya masing-masing. Susunan sistem tata surya. Tata surya sebagai sebuah sistem yang secara terstruktur tersusun oleh benda-benda langit yang menjadi anggotanya. Diameter tata surya sekitar 30 tahun cahaya. Cahaya padahal cepat banget ya, tapi 30 tahun cahaya itu untuk diameter tata surya. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama setahun. Setahun cahaya itu menempuh 9,46 triliun kilometer. Triliun kilometer ya, luar biasa. Kemudian benda-benda langit ya, ada matahari, planet, satelit, asteroid, meteorit, komet, dan lain-lainnya. Ya. Kita akan lihat matahari. Ini merupakan bola gas raksasa yang menjadi pusat tata surya. Benda langit yang terbesar dan berputar pada porosnya sendiri
atau berotasi dari barat ke timur. Ya. Jadi matahari pun ternyata berputar ya, pada porosnya atau berotasi. Ya. Salah satu bintang dari miliaran bintang lainnya di galaksi Bima Sakti. Ya. Kita berada di galaksi Bima Sakti. Matahari hanyalah salah satu bintangnya saja. Panas yang dihantarkan matahari membuat adanya kehidupan di bumi. Tanpa matahari, ya, atas izin Allah tentunya, bumi akan sangat dingin dan tanpa kehidupan. Nah, bagian-bagian matahari ada lapisan inti, lapisan paling dalam dari matahari, tempat berlangsungnya reaksi fusi yang menghasilkan energi bagi matahari. Bagian inti membangkitkan 99% energi yang dibangkitkan oleh matahari. Habis inti keluar ada fotosfer, ya. Kemudian kromosfer, kemudian korona, ya. Korona yang paling luar ya, lapisan luar atmosfer matahari. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan dan bisa terlihat saat terjadi gerhana matahari total. Sedangkan yang terpenting adalah inti, fotosfer, kromosfer, korona. Dari paling dalam ya, dari dalam perut bumi, urut-urutannya yang paling dalam itu inti, kemudian fotosfer, kromosfer, korona. Lanjut. Kak, sebentar dulu, Kak. Oke. Kalau sudah bilang, Udah, Kak. sudah. Sekarang planet. Planet bergerak mengelilingi suatu bintang, yaitu matahari, dengan kecepatan tertentu pada lintasannya. Benda langit yang mengelilingi matahari pada orbitnya. Jadi, semua benda langit ini rata-rata mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda langit harus cukup besar agar gravitasi bisa mempertahankan bentuk bulat pada planet. Memiliki jalur orbit yang bersih dari benda-benda langit lainnya. Lanjut. Belum, Kak. Oke. Sudah? Oke. Sekarang planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan diameternya lebih dari 4.000 km. Kalau lebih kecil dari 4.000 km, dia tidak dimasukkan ke dalam planet ya. Atau disebut planet tapi planet kerdil. Oke, perhatikan urutannya. Kalau planet yang ada di tata surya Bima Sakti, Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pluto tidak termasuk ke dalam planet ya, karena diameternya terlalu kecil. Planet-planet ini dikelompokkan berdasarkan letaknya. Ya. Bumi sebagai pembatas nih misalnya. Ada inferior, superior. Jadi kalau berdasarkan letak bumi sebagai pembatasnya, maka ada inferior, ada superior. Kemudian berdasarkan lintasan asteroid, ada yang disebut inner planet dan ada outer planet. Berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusun,
Itu ada planet terestrial dan ada Jovian, planet raksasa. Ya, ini macam-macam aja, pengelompokan planet. Sudah? Lanjut ya. Nah, ini adalah planet-planet. Oke. Karakteristik planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Merkurius memiliki jarak dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Kala rotasinya 59 hari dan waktu revolusinya 88 hari. Suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius. Dan bagian yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat. Merkurius memiliki diameter sekitar 4.879 km. Planet terkecil dalam tata surya dan paling dekat dengan matahari. Ya, jadi Merkurius merupakan planet terkecil. Kemudian komposisinya terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Berwarna abu-abu, kemudian tidak memiliki satelit dan cincin. Kemudian memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Revolusi tercepat. Karena dia paling dekat dengan matahari ya, sehingga orbitnya juga pendek. Tidak sepanjang bumi atau planet-planet yang lain. Sekarang Venus. Venus berjarak 108 juta kilometer dari matahari. Diameter Venus sekitar 12.104 km. Waktu rotasinya adalah 243 hari dan waktu revolusinya berarti waktu mengelilingi mataharinya itu selama 225 hari. Waktu rotasi lebih lama dari waktu revolusi, ini Venus ya. Waktu rotasi terlama dalam surya yaitu ya, Venus. Suhu rata-rata planet Venus 462 derajat Celcius. Wow. Bukan cuma mendidih ya. Air itu mendidih kalau 100 derajat Celcius. Nah, ini suhunya 462 derajat Celcius. Venus disebut juga dengan bintang fajar atau bintang senja. Ya. Warnanya putih kekuningan dan merupakan planet paling cerah dalam tata surya. Ya. Memiliki rata-rata suhu tertinggi dari dalam tata surya ya, memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya. Kemudian memiliki arah rotasi berkebalikan dari planet lainnya, berarti dari timur ke barat. Kalau yang lainnya kan dari barat ke timur. Mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi yang hampir sama dengan planet bumi. Tapi Venus tidak memiliki satelit dan cincin. Sekarang bumi. Jarak dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Bumi memiliki diameter 12.742 km. Waktu rotasinya adalah 24 jam dan waktu revolusinya 365 hari. Suhu rata-rata bumi sebenarnya adalah 15 derajat.
tetapi tetap terasa lebih panas, ya, yakni 33 derajat. Memiliki warna biru kehijauan. Komposisi bumi 78% itu nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lainnya sisanya. Ya. Nah, kalau permukaan bumi sendiri itu terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ya. Jarak dengan ini masih bumi, tidak memiliki cincin ya. Baik. Mars, tinggal sesaat lagi. Jaraknya sekian, oke. Mars memiliki julukan planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Merupakan planet terkecil kedua dalam tata surya. Terkecil kedua. Yang pertamanya tadi apa? Merkurius ya. Oke. Komposisinya 95% karbon dioksida, wow. 3 nitrogen dan gas-gas lainnya. Oke. Memiliki 2 satelit alami, Phobos dan Deimos, yaitu Mars. Planet Mars memiliki satelit asli yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter, jarak dengan matahari sekitar 776,43 juta kilometer. Ini Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Waktu rotasinya 10 jam dan waktu revolusinya 11 tahun. Merupakan rotasi paling cepat di dalam tata surya. Oke, silakan ini di screenshot kalau diperlukan, karena tidak semua ciri-ciri planet pasti akan dikupas. Lanjut ya, Jupiter, Saturnus, memiliki cincin. Nah, ini Saturnus memiliki cincin. Uranus, berwarna biru muda, memiliki 27 satelit alami. Paling banyak ini. Neptunus, mempunyai jarak 4,4 miliar kilometer dari matahari. Wah, dingin banget ini. Waktu rotasinya 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Karena dia paling panjang. Planet Neptunus memiliki diameter sekitar 49,224 km. Rata-rata suhu Neptunus itu minus 214. Kak, tadi Ya. revolusinya Jupiter berapa? Revolusinya Jupiter. Jauh amat baliknya ini. Ini. Itu ada di buku. Di buku BP kalau kalian sudah dapat pembagian BP. Buku yang hijau, yang kecil. Iya, Pak. Itu ada. Ini apa nih tadi? Ada. Ada ya. 10 jam revolusinya. Terus ya lengkap kok di buku BP itu. Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan planet dalam? Apa yang dimaksud dengan planet luar? Ya. Berdasarkan letaknya terhadap matahari, planet terbagi menjadi dua, yakni planet dalam dan planet luar. Planet dalam berukuran kecil dan permukaannya tersusun atas batuan. Yang termasuk planet dalam yang
termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, ya, berurutan. 4 yang awal planet dalam. Terus planet luar itu ukurannya lebih besar. Ya. Kemudian tersusun hanya atas gas, ya, sangat dingin karena jauh dari matahari. Kemudian gas dari planet-planet itu berubah menjadi cair. Kemudian yang dimaksud dengan planet dalam tadi sudah, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Maka planet luar itu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu ada yang namanya sabuk asteroid. Ini adalah objek tata surya yang terdiri dari batuan dan mineral logam beku, asteroid, ya. Kedinginan dia. Sabuk asteroid utama terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Terus semua asteroid kecuali Ceres yang terbesar diklasifikasikan sebagai benda kecil tata surya. Diklasifikasikan sebagai apa tadi? Benda kecil tata surya. Ya, asteroid ini benda kecil tata surya. Oke. Ini masih ada banyak tapi waktunya kakak tinggal 2 menit lagi. Kalian bisa baca-baca ya. Iya, Kak. Cari Ini referensi. buku yang IPA yang kecil ya? Ya, buku yang IPA yang kecil. Kalian Kak. dapatkan ya masing-masing ya. Nah, di situ lengkap itu keterangan tentang planet-planet, benda-benda langit dan lain-lainnya. Termasuk tadi tentang revolusi dan rotasi bumi dan bulan, gerhana bumi dan gerhana bulan, ya. Baik, mudah-mudahan besok ulangannya bisa mendapatkan nilai yang terbaik semuanya, ya. Amin. Amin. Baik, kita cukupkan pertemuan kita kesempatan siang hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum